Jadi semuanya kita dari grup 2 dan hari ini kita akan mempresentasikan tentang karbohidrat. Nah, ini adalah bahan-bahan atau materi yang akan kita presentasikan. Nah, yang pertama kita mulai dari ciri-ciri dan penggolongan karbohidrat. Nah, untuk ciri-cirinya itu karbohidrat ini dikenal sebagai hidrat arang yang mempunyai rumus molekul CmH2ON. Nah, berdasarkan struktur molekulnya dapat dipandang sebagai 3 senyawa, yaitu senyawa aldehida yang mengikat gugus fungsi aldehid, senyawa keton, yaitu senyawa yang mengikat gugus fungsi keton, dan senyawa polihidroksida. Nah, kita masuk ke penggolongan karbohidratnya. Jadi penggolongan karbohidrat itu ada 2. Yang pertama adalah karbohidrat ditinjau dari strukturnya. Nah, ini dibagi atas 2 lagi, yaitu berdasarkan gugus fungsi yang diikat. Contohnya itu yang pertama adalah aldosa, yang mengikat karbohidrat yang mengikat gugus fungsi aldehid atau juga disebut sebagai gugus CHO. Nah, untuk yang kedua yaitu ketosa. Nah, ketosa ini itu adalah karbohidrat yang mengikat gugus fungsi keton atau juga disebut sebagai gugus fungsi CO. Nah, yang kedua adalah berdasarkan jumlah atom karbon yang diikat atau tersusun. Yang pertama adalah triosa yang mengikat 3C, yang kedua adalah tetrosa yang mengikat 4C, dan yang kelima adalah pentosa yang mengikat 5C. Dan yang terakhir adalah heksosa yang mengikat 6C. Nah, kita masuk ke penggolongan karbohidrat yang kedua, yaitu karbohidrat ditinjau dari hasil hidrolisisnya. Nah, yang pertama adalah monosakarida, yaitu tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul-molekul lebih sederhana. Contohnya glukosa, fruktosa, ribosa, dan galaktosa. Nah, yang kedua yaitu adalah disakarida, yaitu karbohidrat yang akan terurai menjadi 2 molekul monosakarida. Contohnya sukrosa, laktosa, dan maltosa. Nah, yang ketiga adalah oligosakarida, yaitu karbohidrat yang akan terurai menjadi 3-10 molekul monosakarida. Contohnya dextrin dan maltopentosa. Yang keempat yaitu polisakarida, yaitu karbohidrat yang akan terurai menjadi banyak molekul monosakarida. Contohnya pati atau amilum, selulosa, dan glikogen. Nah, slide berikutnya akan dijelaskan oleh Jocelyn. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang struktur karbohidrat, khususnya monosakarida. Nah, jadi struktur monosakarida itu digambarkan dalam 2 bentuk. Nah, jadi yang bentuk pertama itu ada bentuk rantai terbuka atau konformasi Fischer, dan yang kedua ada bentuk rantai tertutup atau konformasi Haworth. Oke. Nah, jadi yang pertama ada struktur rantai terbuka atau Fischer. Nah, jadi apa sih itu struktur rantai terbuka? Nah, dari namanya kita sudah tahu bahwa struktur rantai terbuka itu rantainya ya free gitu, terbuka. Nah, jadi ini ada beberapa klasifikasi monosakarida. Ada aldosa, ketosa, aldotetrosa, ketopentosa, dan lain-lain. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Roberto tadi, aldosa itu adalah monosakarida yang mengikat gugus aldehid. Nah, gugus fungsi aldehid kan COH. Nah, jadi kita bisa dilihat dari yang biru itu. Selanjutnya ada ketosa, adalah monosakarida yang mengikat gugus keton. Nah, keton kan rumus gugus fungsinya CO. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada aldotetrosa. Nah, seperti yang tadi kita bilang, aldosa itu mengikat aldehid kan. Nah, kenapa tetrosa? Karena ada 4 atom C di sini. Makanya namanya aldotetrosa. Selanjutnya ada ketopentosa. Sama seperti yang ketosa, tapi karena ini adalah 5C, makanya namanya jadi ketopentosa. Oke. Nah, yang kedua adalah struktur rantai tertutup atau Haworth. Nah, jadi struktur rantai tertutup ini menurut Haworth seperti cincin. Nah, jadi di sini saya ada memberi 2 contoh, yaitu yang glukosa dan yang fruktosa. Next. Oke.
Nah, jadi ini adalah proyeksi Fisher-Howard. Nah, jadi yang rantai terbuka yang Fisher itu kita dapat proyeksikan ke yang Howard. Nah, gimana sih? Nah, yang di kiri itu adalah Fisher. Jadi untuk lebih bisa mengingat, kita ingat ada fish kayak ikan gitu kan, kayak tulang ikan gitu. Nah, jadi gimana sih cara memproyeksikannya? Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan atom karbonnya. Nah, jadi caranya adalah kita bayangkan ini Fisher-nya diputar 90 derajat ke arah searah jarum jam. Kita dapat lihat yang atom nomor 1 CHO di sini ada di sebelah sini, yang nomor 1, dan yang kedua, nah kalau 90 derajat, berarti OH-nya ke bawah kan, jadi hanya di atas. Nah, seperti yang digambarkan dalam slide. Begitu juga dengan yang nomor 3 dan yang 4. Yang berbeda di sini adalah yang nomor 5 sama yang nomor 6. Nah, jadi CH2OH itu akan kita pindahkan ke yang H-nya, yang nomor 5 di sini, H-nya ke bawah ke yang OH, dan nanti OH-nya akan pisah. Nah, jadi satu O-nya akan ke yang nomor 6, dan H-nya akan berikatan dengan H yang ada di CH pertama ini, dan jadi gugus hidroksi. Nah, jadi seperti itu. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nita. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai karbohidrat berdasarkan jumlah monomernya. Yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida ini adalah karbohidrat yang paling sederhana karena hanya terdiri dari satu sakarida. Glukosa ini dapat diperoleh dari hidrolisis sukrosa atau pati. Rumus molekulnya adalah C6H12O6, dan sebenarnya rumus molekul ini juga terdapat pada ketiga contoh yang nanti akan saya berikan, akan tetapi strukturnya ini berbeda dan saya akan tampilkan di bawah slide ini. Ciri-ciri dari glukosa yang pertama adalah memutari bidang polarisasi cahaya ke kanan, dapat mereduksi larutan Fehling dan membentuk endapan merah bata. Yang ketiga dapat difermentasi menghasilkan alkohol, dan keempat dapat mengalami mutar rotasi. Glukosa ini juga digunakan sebagai energi atau disimpan dalam sel otot atau hati yang akan digunakan sebagai glikogen. Dia juga dapat mempengaruhi hormon insulin, di mana insulin desekresi ini dapat menanggapi konsentrasi darah yang tinggi glukosa. Dan bila dikonsumsi terlalu banyak glukosa, maka akan menyebabkan penyakit diabetes tipe 2. Next. Oke, yang kedua adalah fruktosa. Fruktosa ini diperoleh dari hidrolisis sukrosa, dan ciri-cirinya yang pertama memutar bidang polarisasi cahaya ke kiri, yang kedua dapat mereduksi larutan Fehling dan membentuk endapan merah bata, yang ketiga dapat difermentasi. Nah, fruktosa ini juga sering disebut sebagai gula buah karena dapat ditemukan pada buah dan juga sayur. Fruktosa ini hanya dimetabolisme di dalam hati dan bergantung pada fruktokinase untuk memulai metabolismenya. Dan fruktosa ini sendiri juga sedikit diubah untuk menjadi metabolisme energi, dan sisanya ini akan dikonversi menjadi lemak, sehingga bila mengonsumsi terlalu banyak fruktosa, maka akan menyebabkan peningkatan kadar lemak pada tubuh dan juga komplikasi pada pasien diabetes. Yang ketiga adalah galaktosa. Galaktosa ini diperoleh dari hidrolisis gula susu laktosa. Ciri-cirinya yang pertama dapat mereduksi larutan Fehling, membentuk endapan merah bata, dan kedua tidak dapat difermentasi. Galaktosa ini juga merupakan gula sederhana yang berasal dari laktosa dan sering diperoleh dari susu dan juga produk olahan seperti keju, mentega, dan juga yogurt. Next. Oke, yang kedua adalah disakarida. Disakarida ini tersusun
Tersusun dari dua molekul monosakarida yang sama jenisnya atau berbeda melalui ikatan glikosidanya. Dan disakarida ini memiliki beberapa contoh. Yang pertama adalah maltosa. Maltosa ini diperoleh dari hidrolisis amilum dengan enzim diatase. Dan ciri-cirinya adalah yang pertama dapat mereduksi larutan valine maupun tolen karena monomernya, salah satu dari monomernya yaitu glukosa itu memiliki gugus aldehid yang masih bebas. Yang kedua adalah dapat dihidrolisis menghasilkan glukosa dengan enzim maltase. Yang ketiga bersifat optis aktif putar kanan. Yang keempat ini dapat difermentasi menghasilkan alkohol. Maltosa ini juga dapat larut dalam air. Yang kedua adalah sukrosa. Sukrosa ini juga sering disebut sebagai sakarosa dan diperoleh dari gula tebu dan gula bit. Ciri-cirinya adalah yang pertama tidak dapat mereduksi valine dan tolen. Berbeda dari yang sebelumnya ini, dia karena gugus aldehidnya ini telah terikat pada fruktosa. Yang kedua ini dapat dihidrolisis menghasilkan glukosa dan fruktosa dengan enzim invertase. Yang ketiga bersifat optis aktif putar kanan. Yang keempat ini tidak dapat difermentasi. Sukrosa ini juga dapat larut dalam air. Yang ketiga. Next. Yang ketiga adalah laktosa. Laktosa ini diperoleh dari air susu ibu atau susu sapi. Ciri-cirinya yang pertama ini dapat mereduksi larutan valine seperti dengan contoh sebelumnya yaitu maltosa. Dia dapat direduksi karena salah satu monomernya ini memiliki gugus aldehid yang masih belum terikat. Yang kedua adalah dapat dihidrolisis menghasilkan glukosa dan galaktosa dengan enzim laktase. Ketiga bersifat optis aktif putar kanan dan keempat tidak dapat difermentasi. Laktosa ini hanya sedikit larut dalam air. Berikut adalah struktur yang saya tampilkan di bawah. Jadi mereka memiliki rumus molekul yang sama akan tetapi strukturnya yang berbeda-beda. Kalian dapat melihat itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mita mengenai polisakarida. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang polisakarida. Tetapi kita harus tahu dulu definisi dari polisakarida. Dari struktur polisakarida, kita bisa tahu bahwa polisakarida itu merupakan polimer dari beberapa monosakarida. Contoh pertama polisakarida adalah amilum atau pati. Amilum atau pati ini merupakan polimer dari alfa-D-glukosa dengan dua struktur, yaitu amilosa dan juga amilopektin. Perbedaan amilosa dan amilopektin adalah amilosa itu terdapat larut dalam air, sedangkan amilopektin tidak bisa larut dalam air. Di depan kita ada dua jenis beras, yaitu beras ketan dan juga beras pada umumnya. Amilum itu terdapat pada biji-bijian seperti padi. Jadi pada beras ini terdapat amilum. Amilum itu kan tadi saya bilang terbuat dari dua struktur, yaitu amilosa dan amilopektin. Dan amilosa amilopektin itu memiliki fungsi-fungsinya sendiri. Amilosa itu membuat nasi lebih keras, sedangkan amilopektin memberikan sifat lengket pada nasinya. Jadi kalian tahu nggak, beras ketan atau beras umum memiliki amilosa yang lebih banyak? Jawabannya adalah beras umum. Beras umum mengandung amilosa lebih dari 20%, sedangkan beras ketan hanya memiliki sekitar 1-2% amilosa. Berikut ini adalah reaksi hidrolisis amilum. Reaksi hidrolisis amilum ini hanya bisa terjadi dalam suhu tinggi, tapi di dalam mulut kita juga terjadi hidrolisis amilum. Kenapa? Karena terdapat enzim amilase di dalam kelenjar ludah. Pemanasan terhadap amilum akan merubahkan amilum menjadi dextrin yang coklat. Nah, contoh kedua polisakarida adalah selulosa.
Selulosa merupakan polimer dari beta-D-glukosa yang saling terikat pada C1 dan C4. Selulosa ini terdapat di mana ya? Ya, yang tentunya pada dinding sel tumbuhan. Kenapa? Karena selulosa ini mereka memberikan perlindungan, bentuk, dan juga penyangga terhadap sel dan jaringan. Selulosa ini selalu bergabungan dengan polisakarida lain, seperti lignin, pektin, dan juga banyak lagi. Sehingga sangat sulit untuk menemukan selulosa yang alami. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hidrolisis selulosa. Hidrolisis selulosa ini tidak bisa terjadi di setiap makhluk hidup. Hanya beberapa makhluk hidup yang bisa melakukan hidrolisis selulosa, seperti bakteri dan juga beberapa binatang pemanah. Kenapa? Mereka memiliki enzim beta-D selulosa yang dapat menghidrolisis selulosa ini. Tetapi salah satu cara lainnya lagi adalah menggunakan asam kuat. Makanya ada H positif di situ. Jadi kita bisa pakai asam H2SO4. Jadi selulosanya akan diubah menjadi etanol. Dan etanol itu kalau diproses lanjutin lagi akan dipakai untuk bahan bakar biodiesel dan sejenisnya. Next. Nah, contoh ketiga adalah glikogen. Glikogen merupakan polimer dari alfa-D-glukosa dengan ikatan alfa-1,4-D-glikosida dan alfa-1,6-D-glikosida. Glikogen atau yang kita lebih kenal itu kan gula darah. Dan mereka merupakan polisakarida yang terdapat pada otot dan juga hati. Fungsinya adalah untuk sebagai cadangan energi untuk metabolisme tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiffany. Selanjutnya saya akan melanjutkan uji karbohidrat. Nah, uji karbohidrat ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya karbohidrat dalam suatu bahan. Yang kedua, bertujuan untuk mengidentifikasi terkandung karbohidrat reduksi dalam suatu bahan. Dan yang terakhir adalah untuk mengidentifikasi terkandungnya fruktosa dalam suatu bahan. Nah, tujuan-tujuan ini dapat kita lakukan dengan melakukan beberapa uji. Next. Nah, beberapa uji pengenalan karbohidrat. Yang pertama ada uji Moles. Jadi uji Moles ini kita lakukan dengan cara larutan karbohidratnya kita berikan larutan alfa-naftol dan juga secukupnya larutan asam sulfat pekat. Nah, maka akan terbentuk dua lapisan cairan. Cairan cincin di permukaan yang berwarna merah pekat, itulah yang menunjukkan terkandungnya karbohidrat dalam suatu sampel. Yang kedua ada uji Seliwanov. Sebelum kita pakai, kita buat dulu preaksinya. Kita dapat membuat preaksinya dengan cara mencampurkan 12 ml asam klorida yang pekat dan juga 3,5 ml resolsinol 0,5%. Per 1 ml sampel kita tambahkan 5 ml preaksi. Setelah itu kita panaskan hingga mendidih selama 10 menit. Nah, jika sampel menunjukkan warna merah, berarti terkandung fruktosa. Next. Yang ketiga ada uji antron. Pada uji ini, reaksinya kita buat dengan cara menggunakan 0,2 larutan antron, kemudian kita campurkan ke dalam larutan asam sulfat pekat. Nah, setelah itu kita ambil 0,2 ml larutan sampelnya, dan kita tambahkan ke dalam larutan antron. Warna hijau yang terbentuk dalam sampel menunjukkan terkandung karbohidrat. Yang keempat ada uji Benedict. Kita bisa membuat larutan Benedict dengan cara mencampurkan larutan cupri sulfat, natrium sitrat, dan juga natrium karbonat. Karbohidrat yang memiliki sifat pereduksi sebagai contoh glukosa, karena biasanya uji Benedict ini dilakukan pada
urin penderita diabetes. Nah, untuk hasil yang positif, yang artinya terkandung glukosa dalam urin sampelnya, maka akan terbentuk endapan merah bata dari larutan benediknya. Next. Yang kelima ada uji Barfoot. Nah, uji Barfoot dapat kita buat dengan cara menambahkan 5 mili reaksi yang terbuat dari tembaga 2 asetat ke dalam 1 mili larutan sampel. Yang kemudian akan kita panaskan menggunakan penangkas air selama 1 menit. Endapan yang berwarna merah jingga ini menunjukkan adanya karbohidrat pereduksi, yaitu monosakarida dalam sampel tersebut. Yang keenam ada uji iodin. Nah, uji iodin ini bertujuan untuk menunjukkan terkandungnya polisakarida. Pada umumnya digunakan untuk mengidentifikasi terdapatnya amilum atau pati dalam suatu zat, dalam suatu bahan. Dikarenakan memiliki reaksi yang sangat peka dan juga selektif. Nah, cara untuk mengetahui kalau yang terkandung adalah amilum, maka di dalam sampel akan menunjukkan warna biru. Kalau yang terkandung adalah amilopektin, maka warna yang ditunjukkan sampel adalah warna merah ungu. Dan juga warna merah coklat, berarti dia mengandung glikogen dan dextrin. Next. Yang terakhir ada uji Fehling. Uji ini dilakukan untuk menunjukkan adanya karbohidrat pereduksi seperti monosakarida, maltosa, dan juga laktosa. Larutan Fehling dapat kita buat dengan cara mencampurkan larutan Fehling A dan juga Fehling B. Nah, larutan Fehling A ini terbuat dari larutan cuprisulfat dengan larutan potasium sodium tartrate ke dalam sampel yang kemudian akan kita panaskan selama 10 menit. Reaksi menunjukkan hasil positif jika terbentuk endapan merah bata. Berikut adalah penjelasan kami dari tentang topik karbohidrat. Terima kasih telah mendengarkan.